di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, namun pelemahannya sudah terpangkas. Di mana pemangkasan pelemahan cukup signifikan karena di penutupan sesi kedua ditutup melemah tipis saja di 0,07% di 8.414 di poin 352. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan IHAB YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak, dan aktivitas perdagangan di sepanjang 2025 tinggal menghitung beberapa pekan ke depan. Dalam jangka pendek Pak, seperti apa review secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir, di mana dalam perdagangan hari sebelumnya sempat menyentuh intraday tertinggi di sepanjang masa, kalau tidak salah di 8.491, Pak Hendy. Betul. Baik, untuk IHSG kalau untuk dalam satu minggu terakhir kelihatan memang dia hanya bergerak sideways, yaitu dari harga sekitar 8.340 sampai dengan 8.460-an, dan mencetak new high tadi seperti yang Pak Dev bilang itu dari 8.491. Nah, kalau untuk saat ini saya melihat IHSG sebenarnya pergerakannya cenderung sideways dan ada potensi untuk dia retest lagi ke level sekitar di MA20 ya, yaitu di 8.300 sekitar itu Pak. Habis itu kalau misalnya memang dia tidak kuat, dia bisa retest lagi ke 8.187. Dan penentuannya mungkin sekitar di MSCI ya, ada rebalance MSCI juga di hari Senin nanti. Yeah. Nah, setelah itu baru nanti kita lihat kembali pergerakan IHSG seperti apa. Tapi untuk jangka pendek, I think ini masih sideways. Baik, sebenarnya apa pengaruh dan dampaknya nanti Mbak terhadap indeks harga saham gabungan terkait dengan skenario MSCI ini? Kalau saya melihat MSCI ini kan sebenarnya kalau untuk bulan November ini kan rebalancingnya cukup besar ya. Yeah. Karena kita melihat bahwa di Brent dan BRMS juga sudah masuk ke dalam MSCI ini, dan beberapa emiten-emitennya termasuk ada Wi-Fi. Ya, dan emiten lainnya, dan bahkan ada emiten juga yang keluar seperti KLBF. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari emiten yang masuk dan emiten yang keluar itu ada chances yang kita bisa melihat bahwa apakah dia keluar itu memang dalam kondisi teknikal yang menarik. Contoh seperti KLBF itu sebenarnya yang teknikal yang menarik kalau misalnya memang dia keluar. Yeah. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti BRMS yang sudah sampai pernah menyentuh 1.100-an, ya bisa jadi juga itu menjadi area peak seperti itu. Baik. Cuman kita nggak tahu apakah itu ada kontrak. Oke, terkait dengan rebalancing ini, Pak Hendy, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Ini penanya, saya akan coba cek ini dari Ting. Tidak menyebutkan lokasinya di mana, tapi lebih menanyakan saham brand Pak. Sama dengan yang kita bahas, mau tanya efek rebalancing di hari Senin untuk saham brand, sudah ambil posisi Pak di 9.800. Analisis Anda untuk brand? Kalau untuk saya, menurut saya brand ini sudah kalau dia memang naik ya sebenarnya maksimum paling cuma sampai 10.725. Which is itu adalah resisten last high-nya kemarin ya. Kalaupun ternyata untuk buy ketika rebalancing itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ya that's the story gitu loh. Yeah. Karena the brand itu memang ya sudah harus masuk MSCI karena secara kriteria juga sudah masuk ya, seperti itu. Nah, kalau memang sudah masuk ya kamu tinggal jaga aja selama dia tidak jebol 9550 is good. Karena itu adalah supportnya. Tapi kalau untuk resistnya
ya 10.250, 10.700. Karena kalau kita ngelihat brand ini akan menerima kucuran dana yang lumayan besar karena ini pertama kali dia masuk ke dalam MSCI kan. Baik, sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Ting, berarti 9.800 masih bisa di hold ya Pak ya, dengan target Beda resisten. dengan PRNS yang sebenarnya sudah masuk di small cap. Ini dana yang lumayan besar, bisa sampai jutaan US dollar. Jadi, seperti itu. Ya. Oke. Di sisi lain, baik. Di sisi lain Pak, hari ini pemberat indeks harga saham gabungan juga datang dari saham-saham perbankan big cap Pak. Kompak mengalami pelemahan setelah sebelumnya menopang dari sisi penguatan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat pergerakan cepat secara teknikal dari saham-saham perbankan big cap ini dalam hitung harian, perubahan signifikan bisa terjadi? Kalau saya melihat sebenarnya. Halo Pak? Pak Hendy? Ya. Halo? Ya, halo. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami, Bapak Victor dari Malang. Di tengah pelemahan saham perbankan big cap hari ini, mana yang lebih baik diakumulasi dan di harga berapa ini? Kalau saya lebih memilih di Bank BNI. Ya, karena Bank BNI ini termasuk bank yang kalau dibilang secara fundamental murah, yes, karena kalau nggak salah saya kemarin sempat cek PBV-nya di bawah 1. Betul. Di bawah 1. Dan ini untuk secara kalau kita bandingkan dengan sektoral finance, which is itu sekitar 1,8 something atau 1,7 something gitu, menurut saya BNI lumayan terdiskon kalau kita compare dengan sektoral. PBV sektoral. Nah, kalau saya melihat 4.300 sampai 4.370 itu area cukup menarik untuk kita akumulasi first buy. Second buy mungkin kita bisa spare ke 4.200 sampai 4.100. Kemudian di Mandiri juga sebenarnya menarik ya. Mandiri sempat bikin new high kemarin sampai ke level 4990. Ya, kalau misalnya memang mau mengincar Mandiri, ya Mandiri juga sebenarnya dia memang di atas 1 kalau saya cek PBV-nya. Tapi kalau secara kita compare dengan PBV industri, Mandiri ini di bawah. Nah, itu yang cukup menarik kalau bagi saya. Jadi sekitar 4.700, 4.600 itu cukup lumayan menarik ya untuk Mandiri. Ya, menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang, saham-saham perbankan big cap hari ini kompak melemah, BBNI untuk pilihan pertama, kemudian juga BMRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tapi kalau di antara keempat saham perbankan big cap ini, Pak Hendy, tadi valuasi BBNI yang paling murah. Dari posisi harga tampaknya BBNI juga cukup ketinggalan dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini juga melemah paling tajam Pak jika dibandingkan juga dengan 3 saham perbankan big cap lainnya. Analisisnya seperti apa Pak Hendy? Kalau saya melihat sebenarnya there's accumulation yang terjadi kalau saya melihat ya. Karena pola akumulasi ini saya melihat itu terjadi dari Maret 2025, which is itu sudah terjadi selama sekitar 2 kuartal, 3 kuartal, ini masuk kuartal ketiga. Dan aku ngelihat kayak di sisi fundamentalnya juga menarik dan teknikalnya juga oke. I believe that dari akumulasi yang terjadi harusnya BNI bisa ngejar ke valuasi normalnya, yaitu sekitar dekat dengan PBV dari industrinya. Kalau saya melihatnya seperti itu Pak Dev. Sehingga kalau memang dari teknikal cocok, fundamental cocok, ya I think it's a chance. Oke, arah sampai dengan akhir tahun Pak untuk BBNI? Yes. Sorry? Arah sampai dengan akhir tahun untuk BBNI? BBNI I think 5.000 is possible. Bisa ya Pak ya? 5.000 is possible, bisa. Oke, penutupan hari ini di 4.390, pelemahan paling dalam dari BBNI di 1,57%. Baik Pak Hendy, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, kita akan coba ulas Pak beberapa saham yang hari ini masih tetap melaju kencang Pak. Saya mau ke teknologi Pak, ada Goto hari ini melesat di atas 6%. Ditutup di level 64. Fluktuasi yang terjadi, Goto belum sanggup untuk bertahan di atas level 70-an Pak Hendy. Analisis dan rekomendasi untuk Goto.
masih oke ya, dengan catatan dia tidak boleh jebol dari 60. Nah, jadi support saat ini itu 61 sampai 60 is best buy. Kalau mau cut loss itu di bawah 58. Nah, untuk saat ini saya melihat memang Gotoh ada kelihatan buangannya udah tidak terlalu besar, tapi malah akumulasinya mungkin makin kelihatan secara teknikal. Rekomendasinya? Buy, kita bisa beli sekitar level 6 ya, you can start from 62 sampai 60, cut loss di bawah 58. Target I think first ya bisa MA200 dulu 67 and then retest ke last high di 70. Nah, cuman di 70 dia ada satu resistance yang lumayan kuat di 71. Nah, itu harus break dulu. Kalau dia bisa break, itu ada potensi dia ke 80. Baik, 80 target sampai kapan, Pak? As long as dia sudah break dulu 71 ya. Kalau misalnya 71-nya dia bisa break dalam waktu dekat, akhir tahun ini maybe bisa 80. Baik, seperti itu. Analisis untuk Gotoh hari ini melesat di atas 6% setelah mengalami koreksi cukup dalam dan sebelumnya juga sempat naik tinggi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Update penutupan perdagangan di sesi kedua ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, namun pelemahannya sudah terpangkas, di mana pemangkasan pelemahan cukup signifikan karena di penutupan sesi kedua ditutup melemah tipis saja di 0,07% di 8.414 di poin 352. Dan jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan mampu bertahan di atas level psikologis di 8.400-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.403, intraday tertinggi hari ini sempat menguat meskipun tidak berlangsung lama di 8.432.603. Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Kompak ditutup di zona merah. Seperti MNC 36 tertekan di 0,50%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,33%, LQ45 melemah di 0,28%. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Teknologi masih memimpin penguatan di 2,72%, industri menguat di 0,85%, keuangan menjadi pemberat hari ini di 0,61%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,60%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada BRMS ditutup menguat di 990, Bull hari ini melesat di 294, Gotoh hari ini juga menguat di Rp64 per saham, dan MTEK juga menguat di Rp1.260 per sahamnya.